sebagaimana yang telah Mas Zain sampaikan, bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya orang tua, bahkan di dalam keluarga dan kalangan kita, di sekitar kita pun akan menjadi tanggung jawab kita bersama, terlebih tanggung jawab orang tua terhadap anak. Mas Zain, memang menghadapi situasi zaman yang seperti ini, tentunya peran orang tua di sini sangatlah penting, dan mudah-mudahan acara ini bukan hanya sekedar ditonton biasa, namun mudah-mudahan akan banyak manfaat insyaallah. Karena begitu dahsyatnya tantangan, besarnya fitnah di akhir zaman seperti ini. Para pemirsa ahbabun Nabi ayyuhal mustami'un al-kiram dimanapun Anda berada, sebetulnya zaman ini tidak berubah, hanya saja penduduk zamannya yang berubah. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi ataupun zaman yang seperti sekarang ini? Dikatakan likulli halin ibadah wa likulli zamanin muamalah. Di setiap keadaan ada bentuk ibadahnya. Di setiap keadaan kita, apapun bentuknya, itu akan bernilai ibadah jika kita mampu mempergunakannya sebagai ibadah. Dan setiap zaman ada bentuk penyikapannya. Bagaimana kita menyikapi zaman seperti ini? Tentunya mendidiknya tidak sama dengan zaman-zaman yang dahulu. Zaman dahulu tidak ada elektronik seperti ini. Zaman dahulu kita masih ingat betul, dahulu tidak ada PLN masuk di desa. Nah, sekarang semuanya sudah dimasuki oleh internet semua. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi situasi zaman yang seperti ini? Pandai-pandailah orang tua untuk menyikapi dan mendidik anak-anak, terlebih di akhir zaman seperti ini. Nah, yang berkaitan dengan era apa tadi? Era digital. Era digital. Sebelum kita jauh membahasnya, kita kenali dulu macam-macamnya anak. Anak di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa macam-macam atau bentuk daripada seorang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Ketahuilah sesungguhnya hanya saja harta-hartamu dan anak-anakmu akan menjadi fitnah. Fitnah di sini yaitu sesuatu yang akan menyebabkan kerusakan orang tua. Jadi bagaimana orang tua menghadapi, dan kita tidak mungkin bebas ataupun lepas dari fitnah ini. Semua akan terkena. Karena kita hidup di dunia, tentunya butuh dunia, butuh harta, juga butuh anak. Wallahu indahu ajrun azim, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar di sisinya. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas, kalau tidak salah, beliau mengatakan, jangan kalian, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yakulanna ahadukum Allahumma a'simni minal fitnah. Ya Allah, aku berlindung, jagalah kami dari fitnah. Kita tidak bisa menghindar dari fitnah, Mas Zain. Harta kita menjadi fitnah, anak kita menjadi fitnah. Kita tidak mungkin, laisa ahadun minkum yarji' ila mal wa ahal wa walad. Tidak mungkin kita lepas dari harta, dari anak, dari istri dan keluarga. Nah, bagaimana kita meminta kepada Allah? Allahumma inni a'udzubika min madhallatil fitan. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Kalau kita mau tidak kena fitnah, tidak bisa. Kita hidup di dunia yang penuh fitnah memang. Konsekuensinya seperti ini. Resikonya hidup, ya ada fitnah, ada cobaannya, ada rintangannya, ada tantangannya. Nah, kalau kita ingin tidak kena fitnah, tidak mungkin. Makanya berlindung, kata Abdullah bin Mas'ud, la yakullanna ahadukum Allahumma a'simni minal fitan. Ya Allah, jagalah aku dari fitnah. Tidak bisa. Tapi mintalah kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min madhallatil fitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar supaya engkau menjaga kami daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ini yang pertama. Anak ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita, anak-anak kita adalah fitnah. Nah, fitnah. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak akan menjadi adu, musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ini ada yang menjadi aduwwan lakum. Min di sini adalah min tab'id, sebagai